Dan saat ini sudah ada bersama saya perencana keuangan Aidil Akbar. Selamat siang Mas Akbar. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Baik. sudah mulai kena macet tadi? Hari pertama kerja ya, sesudah libur panjang Natal dan Tahun Baru. Oh, aku nggak libur, jadi kerja terus. Kerja terus, mantap. Memang ini yang harus dilakukan orang ya, karena banyak yang seperti ini Mas. Aduh, investasi, saya kan baru mulai kerja, baru aja ngerasain gaji pertama, kok udah harus investasi sih? Ada lagi yang alasannya, saya punya anak, bagaimana mau investasi, bayar anak biaya popok dan susunya saja sudah mahal. Jadi banyak sekali yang beralasan untuk menunda-nunda investasi. Nah ini harus bagaimana nih menyikapi seperti ini Mas? Iya, sebenarnya gini, jadi cocok ya. Iya, jadi cocok. bahwa yang namanya investasi itu kan definisinya itu kan dia untuk jangka panjang. Iya. Ya, salah satu ketentuannya adalah untuk jangka panjang karena yang namanya investasi selalu ada risiko. Sehingga kalau kita misalnya kita investasi sekarang, terus nanti besok tiba-tiba investasi kita jatuh 50% atau 30%, kita masih punya waktu yang cukup panjang untuk mengembalikan uang kita sampai nanti naik bisa berlipat-lipat ganda kan gitu. Terus kalau kita perhatikan dalam statistiknya gitu ya, sejarahnya, misalnya apapun jenis investasi, apakah itu properti, apakah itu emas, apakah itu di bursa gitu ya, melalui langsung ke saham atau ke reksadana dan sebagainya. Memang dalam jangka panjang itu kalau di Indonesia atau di Asia itu kisarannya di 5 tahun. Kalau orang Amerika, orang bule bilangnya jangka panjang itu 10 tahun. Gitu. Itu jadi, beda ya? Jadi mungkin Asia masih agak terlalu kurang berani untuk ngambil posisi panjang ya, tapi kalau di kita masih bilang bahwa jangka panjang itu adalah di atas 5 tahun. Gitu ya. Beberapa orang bahkan di atas 3 tahun, tapi nggak apa-apa, kita pakai 5 tahun aja. Nah, dalam arti kata dengan 5 tahun itu, kita sudah bisa pastikan bahwa uang kita bisa naik berlipat ganda. Nah, sekarang kembali ke tadi. Artinya apa? Semakin cepat kita berinvestasi, semakin besar uang yang kita bisa kumpulkan. Atau semakin lama kita berinvestasi, semakin lama kita menunda investasi, biayanya akan makin besar nanti. Contohnya kalau kita punya target, misalnya kita punya target buat dana pensiun, atau punya target buat pendidikan anak, gitu ya. Kan udah ketahuan nih angkanya berapa, gitu ya. Orang selalu bilang, Mas aku masih muda, baru mulai kerja, baru setahun, masa udah mikirin pensiun sih? Ya kan? Nah padahal dia lupa bahwa kalau dia usia 25, 28 gitu, nanti mau pensiun dengan 5 sampai 10 juta per bulan uang sekarang, itu nanti mungkin mereka akan butuh di atas 20-30 miliaran. Pada waktu saat dia pensiun? Pada saat dia pensiun nanti. Itu untuk dia pensiun selama 15 tahun ya, 15 sampai 20 tahun. Karena biaya hidup yang 5-10 juta per bulan saat ini, nanti pas dia pensiun 30 tahun lagi, itu kan sama dengan ya sekitar 100 jutaan sampai 150 juta per bulan. Memperhitungkan tingkat inflasi dengan begitu inflasi, ya? Betul, itu biaya nanti kan? Nantinya apa? Untuk kita mengumpulkan 30M, 20M atau dana pendidikan 1,8M, 1,5M, kita butuh investasi dari sekarang. Jadi kalau misalnya Lucia menunda investasi gitu ya, nanti biayanya akan makin lama makin mahal. Wow, gitu. mungkin tidak terpikirkan ya, karena kalau kita pikirkan sekarang ini, ya yang penting apa yang ada di depan mata saja dulu, apa yang sudah harus dijalani sekarang ini saja, karena bingung bagaimana caranya menyisihkan dari sekian banyak pendapatan, tapi ternyata pengeluaran juga lebih banyak lagi gitu Mas. Jadi balik lagi gini, kalau memang tidak mampu menyisihkan sebesar yang memang seharusnya disisihkan, nanti aku ada hitungannya untuk dana pendidikannya. Sebenarnya berapapun dia mampu, apakah 50.000, apakah 100.000, apakah 150.000, 200.000, yang penting dimulai. Gitu. Jadi momennya itu adalah dimulai dari sekarang, gitu. Atau dimulai dari 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, gitu kan. Jadi kalau dibilang, Mas aku udah terlambat nih, tinggal aku nggak sisa 5 tahun, 10 tahun lagi, nggak apa-apa, yang penting mulai. Yang penting mulai, karena 10 tahun itu masih cukup waktu untuk investasi kita berlipat ganda. Gitu. Ini sudah ada penelpon dari pemirsa, ada Ngimroni dari Bekasi. Selamat siang Pak Ngimroni, silakan pertanyaannya. Selamat siang Mbak Lucia Saharwi. Selamat siang Pak Aidil. Selamat siang Pak. Pertanyaan saya, ini mohon tanggapan Bapak. Tempo hari ada bisnis investasi yang ternyata bodong Pak. Bikin sengsara orang banyak. Saya salah satu korbannya Pak. Ternyata yang bodong bukan cuma pusar Pak. Mohon tanggapan Bapak Pak. Terima kasih. Baik Bang Ngimroni. Bagaimana dengan investasi bodong gitu ya? Betul. Ya ini sering sekali terjadi Pak, karena ya masalah regulasi, masalah juga hukum dan sebagainya ya. Jadi kita memang harus hati-hati sebagai investor. Karena gini, kadang-kadang kita udah punya uang nih di tabungan, di deposito, kita udah punya uang di investasi, tapi pengennya lebih. Iya kan? Nah biasanya ini investor suka diiming-imingi nih dengan misalnya, oh hasil investasinya atau
keuntungannya bisa 5% seminggu gitu ya, 10% seminggu. Nah, ini yang kayak gini kita harus waspada. Jadi tidak ada investasi yang bisa memberikan hasil yang sangat besar dalam waktu yang cepat gitu dan ya. kemudian juga fix begitu ya. Betul, fix dijamin gitu kan. Karena bank aja dijamin cuma bisa ngasih berapa gitu ya, 6%, 7% kan depositonya. Jadi kita harus hati-hati. Nomor satu kita harus cek dulu ini investasinya apa sih dan skema investasinya apa. Biasanya yang sering terjadi kelalaian di pihak kita sebagai investor. Ya, yang namanya orang di luar mau nipu aja ya. Tapi kita sebagai investor kan harus tahu ini uang kita. Nanti kalau saya taruh ke uang, ini uangnya mau diputerin kemana sih? Gitu ya. Apalagi berbisnis tadi kan. Nah, terus kedua, siapa orangnya, track recordnya ada apa tidak? Apakah ini produk investasi? Kalau dia produk investasi, apakah punya izin dari institusi setempat atau dari regulator dan sebagainya.